السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati oleh Allah, juga para pendengar suara Perak Jaya, suara Mujahidin di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini Allah izinkan kita untuk melanjutkan kajian kita, yaitu kajian Tauhid dengan membahas kitab Ushulus Salasah. Hadirin serta pendengar mitra muslim yang berbahagia, sampai kita pada pokok dari persoalan yang dibahas dalam kitab ini, yaitu tentang Ushulus Salasah. Sedikit saya ulang yang kemarin. Beliau mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Apabila kalian ditanya dengan satu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tiga landasan utama yang manusia wajib mengetahuinya, maka faqul, jawablah, ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengetahuinya atau ma'rifatnya seorang hamba terhadap Rabbnya, terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap dinnya yaitu Islam, dan terhadap nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan, fa idza qila laka mar rabbuka, apabila kalian ditanya siapa Rabbmu. Jadi pertanyaan mar rabbuka itu tidak hanya di kubur, Pak. Di dunia ini sudah ada pertanyaan, dan ini fitrah manusia, senantiasa menanyakan, saya ini siapa? Saya ini berasal dari apa? Siapa yang mencipta saya? Akhirnya terus kalau diruntut, siapa yang berhak saya agungkan dan saya ibadahi? Itu yang disebut sebagai ghorizatut tadayyun. Setiap manusia mempunyai ghoriza yang seperti itu, butuh sesuatu yang diagungkan. Makanya manusia
atau makhluk yang terlahir dari rahim seorang ibu, itu disebut oleh Rasulullah kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua bayi yang lahir terlahir dalam keadaan fitrah, suci, yaitu bertauhid. Tidak pandang apakah dia itu anaknya orang Nasrani, anaknya orang Muslim, anaknya orang kafir-kafir yang lain, ya. Semua dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka pendidikan orang tuanya yang menyebabkan berubah si bayi itu dari bertauhid fitrah berubah menjadi Nasrani, berubah menjadi Yahudi, berubah menjadi Majusi. Maka ini perlu kita hati-hati, Pak. Anak-anak kita, generasi kita bisa jadi kelahir dari keluarga muslim, taat, tetapi salah pergaulan, salah sekolahan, salah pendidikan, bisa jadi ke depannya jadi orang murtad, sadar atau murtad yang tidak sadar. Inilah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Jadi pertanyaan tentang marrabbuka ini satu pertanyaan yang mendasar. Siapa Rabbmu itu? Maka beliau mengatakan faida fakul, maka jawablah Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin bi ni'amihi. Yaitu Rabbku dan Rabb semua alam semesta ini. Jadi Allah itu Rabb kita dan Rabb semua alam semesta. Yang ngatur adalah Allah. Dengan apa? Yaitu bini'ami, dengan nikmat-nikmatnya. Maka tadi saat kita membaca surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang manakah? Nikmat Rabbmu yang manakah yang kamu dustakan wahai manusia? Semua ini nikmat Allah. Tidak ada yang tidak nikmat. Bahkan kalau kita berusaha menghitung nikmat Allah, tidak akan pernah sampai pada hitungan yang terakhir. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mencoba menghitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan pernah bisa menghitungnya. Saking banyaknya hadirin. Nah, diberi oleh Allah nikmat itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Dan dialah Allah yang berhak diibadahi dan tidak ada yang berhak diibadahi selainnya. Wa dalilu qaulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Itu firman Allah dalam surah Al-Fatihah ayat 2. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji memang hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Wa kullu ma siwallahi alam wa ana wahidun min dzalika alam. Dan semua selain daripada Allah disebut alam, dan saya termasuk bagian alam itu. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, selain Allah adalah alam. Dan di alam semesta ini ada kita manusia, makhluk yang kecil mungil ini. Dan kalau dibandingkan dengan kekuatan makhluk-makhluk yang lain, kita kalau ukuran tenaga masih kalah kuat dengan badak, Pak. Banteng. Pernah lihat acara apa itu? Matador. Ya. Orang dikejar banteng sampai guling-gulingan sampai mati. Memang sengaja cari seperti itu. Tidak kuat melawan banteng. Dari sisi kekuatan. Apalagi kelebihan manusia ada pada akalnya. Dari fisiknya kecil, tenaganya pun tidak kuat.
Tetapi hadirin sekalian, manusia mempunyai kelebihan, yaitu akal, pikiran ini. Nah, inilah yang nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang ada pada diri kita ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau dibandingkan dengan alam nggak ada apa-apanya, hadirin. Bayangkan matahari yang sebegitu panasnya, dan jika dibandingkan dengan bumi itu adalah sejuta kalinya. Jadi kecil sekali bumi ini. Apalagi kita manusia, kan gitu. Inilah hadirin sekalian. Kemudian selanjutnya fa idza qila laka bima arafta rabbak. Nah, ini lanjutannya. Dan apabila kalian ditanya, dengan apa kamu mengenal Rabbmu, mengenal Allah? Melalui apa kita mengenal Allah? Pertama perlu kita kenalan, Pak. Ya. Dengan Allah. Nama Allah itu sampean tahu dari mana? Kalau Rabb kita, Tuhan kita itu Allah, tahu dari mana coba? Ada yang bisa jawab? Tuhan yang kita ibadahi, yang kita sholat, ruku, sujud, berdoa, puasa, ya, haji, dan seterusnya, dengan segala macam bentuk ibadah itu, kita tujukan kepada Tuhan, yang kita sebut Tuhan itu Allah. Tahu dari mana? Gitu loh. Nama Allah itu sampean tahu dari mana? Kok tahu-tahu nyebut ya Allah? Ya. Coba ada yang bisa jawab? Ada? Hah? Dari Al-Quran. Surat mana? Surat apa? Ayat berapa? Coba. Ada yang bisa jawab? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang jawab, "Oh, itu saya tahu, sejak kecil diajari bapak ibu saya. Nama Tuhanmu adalah Allah." Itu. Allah syahidi, Allah menyaksikan aku. Nah, mulai kecil ditimang-timang seperti itu. Hadirin, ternyata Allah sudah mengenalkan kepada kita bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala sudah mengenalkan namanya di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Perhatikan ini. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah Allah. Ini Allah menyebut namanya sendiri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Begitu kata Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah, tidak ada yang hak diibadahi kecuali saya, kata Allah. Fa'budni, maka ibadahlah kamu kepadaku. Waqimis salata li zikri, dan tegakkan, dirikan salat itu untuk ingat aku. Nah, jelas. Jadi kita tahu Rabb kita namanya Allah itu dari firman Allah sendiri, kabar dari Allah sendiri dalam surat Toha ayat 14. Inilah yang disebut sebagai tauhid ilmi wal khabari. Jadi tauhid itu macam-macam. Jadi tauhid ilmi wal khabari, yaitu Allah sendiri mengenalkan namanya, Allah sendiri mengenalkan sifat-sifatnya, kemudian rububiyahnya, itu disebut tauhid ilmi wal khabari. Seperti tadi, alhamdulillahi rabbil alamin, itu tauhid ilmi wal khabari. Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, seperti itu. Inilah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
beliau mengatakan bahwa fa idza qila laka bima arafta rabbak. Sekarang pertanyaan ini kita jawab. Kita kenal Allah dengan apa? Dengan perantaraan apa? Tadi namanya sudah tahu. Sekarang Allah itu eksis, Allah itu ada, Allah itu wujud. Itu dengan apa kita tahunya? Maka beliau memberi jawaban. Fakul, maka jawablah bi ayatihi wa makhluqatih, yaitu dengan tanda-tanda kebesaran kekuasaannya. Ini yang pertama. Kita bisa mengenal Allah, Allah itu ada, sehingga kalau kita berdoa itu tidak kosong, gerambiang, ya kan? Bahwa yang kita sebut Allah itu benar-benar ada, buktinya dengan kekuasaannya, dengan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya. Yang kedua yaitu wa makhluqatih, yaitu yang kedua dengan adanya ciptaannya. Kalau ada yang dicipta, produknya mesti ada produsennya, ya kan? Itu banyak mobil lalu lalang di depan. Masa ada dengan sendirinya mobil? Tidak ada, kecuali ada pabrik yang memproduk. Nah, begitu hadirin. Jadi Islam itu agama logis ya. Islam itu agama yang masuk akal. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, la dina liman la aklala. Orang yang tidak bisa mencerna dengan logis, dengan akal sehat, maka tidak terkena kewajiban, tidak menjadi mukallaf, yaitu orang gila yang gak bisa mikir, ya. Nah, seperti itu. Maka orang yang mikir adalah orang Islam yang mau mikir. Maka semua orang kafir, sekali lagi, kata ulama, bukan orang pandai. Hanya orang Muslim yang orang pandai itu. Karena menggunakan logikanya untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayati. Nah, kita mengenal Allah melalui kebesaran kekuasaannya. Contohnya adalah al-lail wan nahar, malam dan siang. Wasyamsu wal qamar, matahari, rembulan. Ini beliau kasih contoh 4 hal ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 36. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran kekuasaan Allah yaitu adanya malam, juga adanya siang. Ini Allah sendiri yang menginformasikan. Jadi kebesaran kekuasaan Allah itu malam dan siang. Adanya malam, adanya siang itu membuktikan kekuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga wasyamsu wal qamar. Juga matahari dan rembulan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam malam itu ada aktivitas yang harus kita kerjakan. Di dalam siang juga ada aktivitas yang kita kerjakan. Dan ini adalah sunatullah yang berjalan. Allah menyebutkan wa ja'alna laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan pada malam hari kami jadikan untukmu manusia apa? Istirahat waktu malam. Dan siang untuk mencari penghidupan, untuk bekerja. Maka orang yang bekerja siang kemudian malam hari istirahat,
orang seperti ini memenuhi sunatullah. Ya. Orang yang siang hari kerja, malam juga kerja, sampai ngelembur-lembur sampai pagi, nanti ketemu jam 8 lagi. Itu nggak nyunah seperti itu hadirin. Allah menciptakan ya malam siang itu ada waktu-waktu tersendiri dan ada peruntukannya sendiri. Ya, ada hak-hak yang harus kita tunaikan, termasuk pada diri kita, termasuk pada kerja kita, termasuk kepada keluarga kita dan seterusnya. Kemudian lanjutan ayat ini Allah berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna. Janganlah kamu sujud kepada matahari dan janganlah kamu sujud kepada rembulan. Ada enggak orang yang sujud kepada matahari? Menyembah matahari. Oh, banyak. Ya, banyak. Termasuk juga ini Ratu Saba, zamannya Nabi Sulaiman itu juga menyembah matahari. Sampai sekarang pun ada orang Jepang, yaitu agama Shinto. Waktu Jepang menjajah Indonesia, dikumpulkanlah para ulama, para tokoh. Untuk apa tujuannya? Ini Jepang sampai itu menjajah, kok selalu ada tiap daerah ada perlawanan. Meskipun Jepang itu katanya lebih kejam dari Belanda, tetapi perlawanan dari umat Islam saat itu juga begitu sengit. Ya. Karena didorong oleh ruhul jihad, maka dikumpulkanlah tokoh-tokoh Islam dan tokoh-tokoh masyarakat yang lainnya. Kemudian apel pagi disuruh hormat. Kalau sekarang itu hormat bendera itu loh. Tapi dulu bentuknya lebih nemen lagi. Menghormat kepada matahari terbit. Ketika pagi hari matahari sedang muncul terbit, semua tokoh-tokoh ini disuruh ruku kepada matahari. Jadi menghadap ke timur. Upacaranya aneh seperti itu. Karena Jepang penganut agama Shinto. Satu orang yang tidak mau. Ayahnya Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amroah. Ya. Beliau tidak mau sujud atau tidak mau rukuk kepada matahari atas perintah Jepang itu tadi. Kemudian dipanggil oleh Jepang. Kenapa kamu tidak mau rukuk untuk menghormat matahari? Saya Muslim, rukuk dan sujud hanya untuk Allah. Jadi haram bagi saya untuk melakukan rukuk dan sujud kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nanti bisa saya tembak, silakan kalau mau tembak saya. Begitu hadirin ketegasan ulama-ulama zaman dulu. Ya, inilah contohnya ulama yang eksis membela tauhid. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Allah melarang kita, la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Mengapa ada orang kok bisa sujud kepada matahari dan bulan? Kenapa? Karena memang matahari ini memberikan sunatullahnya, memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia. Kalau nggak ada matahari di antaranya, tidak ada kehidupan ini. Manusia itu butuh matahari, butuh air, butuh oksigen. Itu kebutuhan manusia diri. Maka saking butuhnya melihat besarnya manfaat itu, manusia menyembah matahari. Namun Allah melarang. Betapapun makhluk memberi manfaat yang sangat besar kepada manusia, tetap tidak boleh. Ya, matahari mempunyai jasa yang besar pada manusia, tidak boleh. Apalagi manusia sesama manusia, kan gitu. Ini hadirin sekalian, kepada wujud asli matahari saja dan wujud asli rembulan saja
kita tidak boleh beribadah, tunduk, rukuk dan sujud kepadanya. Apalagi kepada hanya soal gambar lambang matahari, lambang rembulan, kok rukuk dan sujud, atau fanatik, atau mengkhususkan logo, ini matahari, ini rembulan. Sama-sama matahari, kadang-kadang tukaran, ya. Kadang juga matahari sama rembulan tukaran, bertengkar, ya, gara-gara simbol. Padahal semuanya sama-sama mengkultuskan yang satu matahari, yang satu rembulan. Tahu maksud saya, Pak? Kalau dijelaskan lebih jelas ya, sampai tidak mikir ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kepada wujud asli matahari saja kita dilarang menyembah. Menyembah bentuknya macam-macam. Tidak hanya rukuk dan sujud, tetapi taat itu juga bagian dari menyembah. Begitu hadirin. Ini keputusan organisasi kami, padahal bertentangan dengan Quran, tetap diterima saja. Ini kata kiai kami, benar salah pokoknya sendiko dawuh. Ini namanya menyembah, mengkultuskan kiai. Tidak boleh seperti itu hadirin. Kita itu hanya boleh fanatik kepada Al-Quran dan Sunnah. Duh, kalau gitu tidak boleh dong. Berkelompok-kelompok, berorganisasi boleh. Siapa yang larang? Ya, boleh, berjamaah itu boleh, bahkan diperintahkan. Tetapi ingat, berjamaah, ya, berkelompok, itu adalah sebagai wasilah, sebagai jalan untuk mencapai ridho Allah, bukan ghoya. Ghoya, tujuan kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin kan sudah kita bicarakan itu, Allah ghoyatuna, Allah tujuan kami, Muhammad teladan kami, Al-Quran panduan kami supaya lurus jalannya. Mau menuju Allah yang dicontoh Nabi Muhammad, kemudian petunjuk jalannya Quran, supaya nggak diselewengkan setan. Nah begitu. Jihad jalan kami, syahid cita-cita kami tertinggi. Hadirin jangan keliru ya, jangan sampai kita mengkultuskan, ya, mendewakan terhadap hanya sekedar simbol. Lawang rukuk sujud kepada zat, siapa tuh? Wujud asli dari matahari dan bulan saja dilarang, apalagi hanya sekedar gambar matahari, gambar rembulan. Wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan hanyalah dan sujudlah kamu hanya kepada Allah saja yang menciptakan semuanya itu, jika kamu benar-benar beriman, beribadah kepadanya. Kemudian selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 54. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy yushil lailan nahar yatlubu hasisa wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih ala lahul khalq wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Rabbmu adalah Allah, yaitu yang menciptakan langit dan yang menciptakan bumi, menciptakan banyak langit dan menciptakan bumi di dalam 6 hari. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi itu di dalam 6 hari saja. Wa alam, keterangannya 6 hari bisa Bapak dan Saudara perdalam pada tafsirnya. Tsumma stawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bersemayam, istawa, yaitu bersemayam di atas arsy. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini adalah akidah yang lurus. Kalau kita ditanya Allah di mana, di arsy, begitu jawaban yang benar. Bukan Allah di mana, Allah ada di mana-mana. Ini jawaban batil hadirin.
Jadi Allah menyebutkan summastawa 'alal 'arsy. Allah bersemayam di atas arsy. Suatu ketika ada seorang sahabat punya budak. Ya, punya budak. Kemudian mau dibebaskan. Informasi ini didengar oleh Rasulullah. Jangan kamu bebaskan dulu budakmu. Akhirnya datangkan ini budak. Mau saya tanya dulu. Lalu budaknya didatangkan, ditanya oleh Rasulullah. Fa'ina wa? Dites sama Rasulullah. Baik budak, di mana Allah? Spontan budak menjawab, fis sama, di langit. Ya sudah, kamu pergi, kamu bebas. Gitu. Coba si budak jawab, di mana Allah? Di mana-mana ya Rasulullah. Wah, kasih udah bebas. Jadi budak terus. Berarti apa? Jawaban budak ini benar. Gitu loh. Jawaban si budak ini benar. Dan Allah sendiri yang menyebutkan. Allah di atas arsy. Yusil laylan nahar. Yatlubuhu hasisa. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menutupkan malam kepada siang. Kemudian mengikutinya dengan cepat. Was-samsa wal qamara wan nujuma musakharati bi amri. Kemudian matahari dan rembulan serta bintang-bintang semuanya tunduk kepada perintah Allah. Jadi matahari bergerak itu, Pak, bukan sakarepe dhewe. Rembulan juga begitu. Tiap tanggal 15 mesti bulan purnama. Itu tidak bisa tidak. Tidak ada kalau rembulan mogok. Aku gak gelem tanggal 15. Aku tak sipit aja. Ya. Kayak arit gitu. Kayak bulan Sabtu ndak. Wis bosen masa tanggal 15 terus mendeli. Gentian. Tanggal 1 sih mendeli. Boleh bayarannya akeh. Itu kan kita ya. Sudah kalau sudah tanggal 15 ke atas kita sudah sipit. Kenapa? Ngantuk, bawaannya lesu, loyo. Kantongnya kempes. Rembulan ndak disiplin hadirin. Tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua planet-planet ini tunduk patuh. Nggak ada yang mogok dan tidak ada yang kerinan. Subhanallah. Ala lahul khalq wal amr. Ketahuilah, yang menciptakan adalah Allah. Hak untuk menciptakan itu ada pada Allah. Dan hak untuk memerintah itu adalah Allah. Ini. Jadi yang berhak memerintah itu yang menciptakan, hadirin. Maka tauhid rububiyah itu mengandung 3. Al-Khaliq yang mencipta. Maka kalau sudah mencipta adalah Al-Malik yang memiliki. Maka kalau sudah yang menciptakan dia, yang memiliki dia, maka pantas ngatur gitu loh. Al-Mudabbir pantas ngatur. Pantas memerintah, pantas melarang. Misalkan kita punya rumah, baru beli rumah. Kemudian datang kawan kita. Ini sudah kita tata semua, kursinya dengan rapi ya. Ada kalender taruh sebelah sini, jam dinding sebelah sini, lemari sebelah sini. Tahu-tahu datang orang ke rumah kita. Pindahan lemarimu tuh gak pantas mau saya kono. Jammu kudu no kegedean. Misalkan gitu gimana? Kita sebagai pemilik gimana? Ya enggak setuju dong. Bahkan bisa marah, kita usir itu tamu. Ya, punya mulut tapi lancang, nggak bisa jaga. Kenapa? Karena kita merasa memiliki rumah kita itu, atau paling tidak, ya, milik mutlak tidak. Semua ini milik Allah, punya hak pakai gitu loh. Nah dia tidak punya hak pakai. Ya bertamu tahu-tahu seperti itu. Nah bisa kita bayangkan hadirin. Yang punya diri kita ini adalah Allah. Alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Maka yang berhak mengatur itu adalah Allah. Lah kok ada manusia zaman sekarang bikin aturan, coba ngatur manusia. Ini namanya kan jeruk makan jeruk. Terbu ngatur terbu. Masa iya?
Ya. Yang seharusnya pantas ngatur kerbo itu siapa? Manusia kan? Nah, kiri, kanan, kiri. Karena yang berakal. Lah ini manusia ngatur sama manusia. Kalau bikin undang-undang, manusia peraturan bikin undang-undang untuk diterapkan kepada sesama jenisnya, kepada manusia, mesti subjektif. Tidak bisa adil. Karena manusia itu betapapun berkeinginan adil, tetap ada subjektivitas. Manusia bisa adil kalau dipandu dengan wahyu, dengan Quran. Boleh membuat undang-undang, tetapi acuannya harus wahyu, bukan hawa nafsu. Begitu hadirin. Jadi permasalahan yang terjadi ya di negeri kita, kenapa semrawut ya, harga naik, ini BBM naik, ya, kemudian kriminalitas meningkat, akhlak generasi muda rusak, terkena narkoba, minuman keras, ya seks bebas dan seterusnya. Para pejabatnya pada korupsi. Kenapa? Karena tidak mau diatur oleh yang mencipta, tidak mau diatur oleh yang memiliki, tidak mau diatur oleh Zat Sang Al-Mudabbir yang maha mengatur. Maka awal lepaskan. Ini resiko di dunia loh ya, belum di akhirat. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah. Jadi pada ayat surah Al-A'raf ayat ke-54 ini begitu bunyinya. Ala lahul khalq wal amr. Ingatlah, yang menciptakan itu adalah Allah dan Dia yang berhak untuk memerintah. Tabarakallahu Rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Kemudian yang terakhir beliau melanjutkan, wa Rabbu huwa ma'bud. Dan Allah, Rabb kita itu, dialah yang berhak kita ibadahi. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 21-22. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kamu kepada Rabbmu, yaitu Zat yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, yaitu Allah Zat yang telah menciptakan bumi sebagai hamparannya, langit sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i ma'an, kemudian Allah menurunkan dari langit hujan. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dari hujan itu membawa manfaat, yaitu tumbuh buah-buahan, sehingga membawa manfaat bagi kamu dan sebagai rezeki bagimu. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka dari itu kata Allah, jangan kamu menjadikan selain aku Tuhan-Tuhan tandingan. Ya, jangan menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Wa antum ta'lamun, sedangkan kamu tahu. Ya, hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Qala Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Azim, beliau menulis dalam juz 1 halaman 57, Al-Khaliqu li hadhil asya'i wal mustahiqu lil ibadah, yaitu Sang Khaliq yang menciptakan semuanya ini, maka dialah yang berhak untuk diibadahi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, yaitu tentang siapa Allah. Kemudian bagaimana kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal tadi, yaitu kebesaran kekuasaannya dan yang kedua dengan makhluknya. Mudah-mudahan pertemuan kita di pagi hari ini membawa manfaat dan disertai hidayah dari Allah Subhanahu wa taala.
dan serta bisa meningkatkan keimanan kita di sisinya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wal 'afwu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.